adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Bagaimana kabarnya hari ini? Kiranya kita semua dalam keadaan sehat-sehat selalu. Kakak sangat senang hari ini kita bertemu kembali dalam ibadah online, ibadah Persekutuan Teruna GPIB Bukit Zaitun. Sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita menyanyikan Mars Teruna. Untuk mulai ibadah kita, mari kita menyanyi dari KMM 24, nama Yesus berkumandang. Nama Yesus berkumandang di sejarah dunia. Nama Yesus menyampaikan damai dan bahagia. Hai, dengarkan panggilannya dan tinggalkan dosamu. Tiap orang yang percaya pada Dia berteduh. Yesus, Kaulah surya rahmat, Kau kobarkan hatiku. Bersyukur di jalan selamat, aku puji nama-Mu. Nama Yesus bercahaya di segala negeri. Dalam terang penghiburannya, pengharapan berseri. Nama itu mengenyahkan kegelapan dunia. Kuasa dosa dikalahkan, olehnya lah kasih-Nya. Yesus, Kaulah surya rahmat, Kau kobarkan hatiku. Bersyukur di jalan selamat, aku puji nama-Mu. Adik-adik dan kakak layan, mari kita satukan hati dan pikiran kita tundukkan kepala, kita berdoa.
Puji dan syukur kami naikkan ke hadirat Bapa yang Maha Kuasa, karena kasih anugerah Tuhan yang begitu besar dan dalam kehidupan kami sepanjang minggu ini Bapa, sehingga di pagi hari ini kami semuanya boleh bangun dengan tidak kurang suatu apapun. Kami boleh kembali mempersiapkan diri kami untuk beribadah kepada Bapa sebagai ucapan syukur kami yang tak terhingga atas kasih-Mu Bapa. Bapa, di pagi ini kami akan memulai ibadah kami mohon kiranya Bapa mengurapi kami sekalian anak-anak-Mu dengan kuasa Roh-Mu yang Maha Kudus, sehingga kami sungguh-sungguh boleh masuk di dalam ibadah ini dengan hati yang berfokus hanya kepada Bapa di surga. Bapa, tolong pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya, agar boleh jadi hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Adik-adik, kita akan membaca Mazmur yang terambil dari Mazmur pasal 24 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Sebab Dialah yang mendasarkannya di atas lautan dan menegakkannya di atas sungai-sungai. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Itulah angkatan orang-orang yang menanyakan Dia, yang mencari wajah-Mu, ya Allah Yakub. Shalom, selamat pagi adik-adik teruna. Mari kita menyiapkan pembacaan Alkitab kita terambil dari Imamat 8 ayat 1 sampai 30. Kita biarkan Alkitab kita tetap terbuka. Mari kita minta pimpinan Roh Kudus. Kita satu dalam doa, kita berdoa.
Puji dan syukur di hadirat-Mu ya Bapa atas kehidupan yang boleh kami rasakan pada pagi hari ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan untuk sukacita dan nafas hidup yang Tuhan Yesus anugerahkan kepada kami. Ya Bapa, saat ini Tuhan kami mau membaca sebagian dari firman-Mu. Kami mau belajar ya Bapa, kiranya Tuhan mau tuntun kami dengan Roh Kudus-Mu ya Bapa, dengan hikmat-Mu Bapa, sehingga apa yang kami boleh pelajari hari ini ya Bapa, segalanya berasal daripada-Mu saja ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ini doa kami. Tuhan, terima kasih ya Bapa. Amin. Pembacaan Alkitab kita pada hari ini terambil dari Imamat pasal 8 ayat 1 sampai 30. Pentahbisan Harun dan anak-anaknya. Tuhan berfirman kepada Musa, "Panggillah Harun dan anak-anaknya bersama-sama dengan dia, dan ambillah pakaian-pakaian, minyak urapan, dan lembu jantan korban penghapus dosa, dan 2 domba jantan dan bakul berisi roti yang tidak beragi. Lalu suruhlah berkumpul segenap umat ke depan pintu kemah pertemuan." Musa melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Lalu berkumpullah umat itu di depan kemah pertemuan. Berkatalah Musa kepada umat itu, "Inilah firman yang diperintahkan Tuhan untuk dilakukan." Lalu Musa menyuruh Harun dan anak-anaknya mendekat, dan dibasuhkannyalah mereka dengan air. Sesudah itu dikenakannya meja kepadanya, diikatkannya ikat pinggang, dikenakannya gamis, dikenakannya baju efod, diikatkannya sabuk baju efod, dan dikebatkannya sabuk itu kepadanya. Dikenakannya tutup dada kepadanya, dan dibubuhnya di dalam tutup dada itu Urim dan Tumim. Kemudian ditaruhnyalah serban di kepalanya, dan di atas serban itu di sebelah depan ditaruhnyalah patem emas, yakni jamang yang kudus, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Musa mengambil minyak urapan, lalu diurapinya kemah suci, serta segala yang ada di dalamnya, dan dikuduskannya semua itu. Dipercikannya sedikit dari minyak itu ke mezbah 7 kali, dan diurapinya mezbah itu serta segala perkakasnya, dan juga bejana pembasuhan serta alasnya untuk menguduskannya. Kemudian dituangkannya sedikit dari minyak urapan itu ke atas kepala Harun, dan diurapinya dia untuk menguduskannya. Musa menyuruh anak-anak Harun mendekat, lalu dikenakannya kemeja kepada mereka, diikatkannya ikat pinggang, dan dililitkannya destar, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Disuruhnyalah membawa lembu jantan korban penghapus dosa, lalu Harun dan anak-anaknya meletakkan tangannya ke atas kepala lembu jantan korban penghapus dosa itu. Lembu itu disembelih, lalu Musa mengambil darahnya, kemudian dengan jarinya dibubuhnyalah darah itu pada tanduk-tanduk mezbah sekelilingnya, dan dengan demikian disucikannya mezbah itu dari dosa. Darah selebihnya dituangkannya pada bagian bawah mezbah. Dengan demikian dikuduskannya mezbah itu dan diadakannya pendamaian baginya. Diambillah segala lemak yang melekat pada isi perut, umbai hati, kedua buah pinggang serta lemaknya, lalu Musa membakarnya di atas mezbah. Tetapi lembu jantan itu dengan kulit, daging, dan kotorannya dibakarnya habis di luar perkemahan, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Kemudian disuruhnya membawa domba jantan korban bakaran, lalu Harun dan anak-anaknya meletakkan tangannya ke atas kepala domba jantan itu. Domba itu disembelih, lalu Musa menyiramkan darahnya pada mezbah sekelilingnya. Domba itu dipotong-potong menurut bagian-bagian tertentu, lalu Musa membakar kepalanya dan bagian-bagiannya dan lemaknya. Dan betisnya dibasuh dengan air. Lalu Musa membakar seluruh domba jantan itu di atas mezbah. Itulah korban bakaran yang baunya menyenangkan, yakni suatu korban api-apian bagi Tuhan, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Kemudian disuruhnya membawa domba jantan yang lain, yakni domba persembahan pentahbisan. Lalu Harun dan anak-anaknya meletakkan tangannya ke atas kepala domba jantan itu,
domba jantan itu disembelih. Lalu Musa mengambil sedikit dari darahnya dan membumbunya pada cuping telinga kanan Harun, pada ibu jari tangan kanan dan pada ibu jari kaki kanannya. Musa menyuruh anak-anak Harun mendekat, lalu membumbu sedikit dari darah itu pada cuping telinga kanan mereka, pada ibu jari tangan kanan dan pada ibu jari kaki kanan mereka. Lalu Musa menyiramkan darah selebihnya pada mezbah sekelilingnya. Diambilnya lah lemaknya, ekornya yang berlemak, segala lemaknya yang melekat pada isi perut, umbai hatinya, kedua buah pinggang serta lemaknya, dan paha kanannya. Dan dari dalam bakul berisi roti yang tidak beragi yang ada di hadapan Tuhan, diambilnyalah satu roti bundar yang tidak beragi, satu roti bundar yang diolah dengan minyak, dan satu roti tipis. Lalu diletakkannya di atas segala lemak dan di atas paha kanan itu, dan ditaruhnya seluruhnya di telapak tangan Harun dan di telapak tangan anak-anaknya, dan dipersembahkannya semuanya sebagai persembahan unjukan di hadapan Tuhan. Kemudian Musa mengambil semua dari telapak tangan mereka, lalu dibakarnya di atas mezbah, yaitu di atas korban bakaran. Itulah persembahan pentabisan untuk menjadi bau yang menyenangkan. Itulah suatu korban api-apian bagi Tuhan. Musa mengambil dari domba itu dan mempersembahkannya sebagai persembahan unjukan di hadapan Tuhan. Itulah yang didapat Musa sebagai bagiannya dari domba jantan, persembahan pentabisan itu, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Dan lagi, Musa mengambil sedikit dari minyak urapan dan dari darah yang di atas mezbah itu, lalu dipercikannya kepada Harun, pakaiannya, dan juga kepada anak-anaknya dan kepakaian anak-anaknya. Dengan demikian ditabiskannya lah Harun, pakaiannya, dan juga anak-anak dan pakaian anak-anaknya. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hai adik-adik, topik IHMPT minggu ini dipilih untuk menjadi gembala dan pelayan. Dari perikop bacaan, mengapa ya Harun dan anak-anaknya harus ditabiskan? Nah, Kakak Iren dan adik-adik Teruna, dalam perjalanan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju ke tanah perjanjian, tepatnya saat mereka berada di bawah kaki Gunung Sinai, Tuhan menyuruh Musa mendirikan kemah suci, sehingga hadirat Tuhan yang Maha Kudus bisa hadir di dalamnya. Bahkan pada saat itu Musa pun tidak bisa masuk loh kakak ke dalam kemah suci tersebut. Nah, dan jika ada yang masuk dan tidak berkenan di hadapan Tuhan, maka ia akan mati. Karena itu Tuhan memanggil Musa untuk mentahbiskan Harun dan anak-anaknya untuk menjadi imam bagi bangsa Israel. Harun dan anak-anaknya akan mewakili bangsa Israel untuk masuk dan melayani dalam kemah suci tersebut. Nah, dari perikop tadi juga proses pentahbisan sangat detail ya. Mungkin untuk lebih jelasnya kita bisa lihat tayangan berikut ini. Adik-adik, mari kita mengenal proses pentahbisan. Ini adalah kemah suci. Kemah suci adalah tempat hadirat Tuhan yang kudus turun dan tinggal di antara umat Israel. Dan yang diperkenankan masuk ke dalam kemah suci adalah para imam. Tugas mereka adalah menjadi perantara antara umat Israel dengan Allah. Seorang imam diperlukan pentahbisan sesuai perintah Allah. Prosesnya cukup rumit loh adik-adik. Check this out. Kita mulai dengan cara berpakaian imam. Pertama-tama imam akan dibasuh dengan air. Setelah itu menggunakan pakaian seperti ini: kemeja, tutup dada, baju efod, sabuk, dan yang terakhir menggunakan sorban, dan sorban itu dipasang patam emas. Setelah itu kemah suci ini harus diurapi semuanya, seluruhnya. Setelah itu barulah imam tadi diurapi. Selain itu disiapkan 3 korban bakaran, yaitu 1 lembu jantan dan 2 domba jantan, yang masing-masing itu mempunyai pelaksanaan penyembelihan yang tidak boleh salah. Seperti itulah proses pentahbisan imam pada saat itu. Dari tayangan tadi, ternyata proses pentahbisan Harun dan anak-anaknya melalui beberapa tahapan. Nah, adik-adik dan kakak Iren, itu semua karena Allah adalah Allah yang Maha Kudus. Sedangkan umat Israel telah banyak melakukan pelanggaran dan dosa. Maka Allah memberikan jalan keluar untuk permasalahan ini, yaitu agar bangsa Israel yang berdosa dapat tinggal bersama Allah yang Maha Kudus, yaitu dengan perantaran imam yang Tuhan pilih, Harun dan anak-anaknya. Jadi pentahbisan imam berarti diangkat, diteguhkan atau dikhususkan untuk layak sebagai perantara antara umat Israel dan Allah.
Berarti Harun dan anak-anaknya dipilih dan dikhususkan untuk menjaga dan memastikan agar bangsa Israel beribadah dengan setia di hadapan Allah. Adik-adik, proses pentabisan yang dijelaskan tadi adalah proses pentabisan di Perjanjian Lama. Saat ini untuk melayani Tuhan, kita tidak perlu lagi untuk melakukan ritual pengorbanan hewan dan detail-detail pentabisan serumit tadi. Kita diingatkan kembali bahwa Tuhan Yesus telah menggenapi nubuatan tentang korban penebus dosa. Pengorbanan Kristus telah sangat sempurna karena dosa-dosa kita telah ditanggung sepenuhnya oleh Kristus. Setelah pengorbanan Kristus, maka perjanjian diperbaharui. Umat Israel mulai meninggalkan ritual pengorbanan hewan karena Yesus telah menebus dengan darahnya dan menjadi pendamai di antara Allah dan umatnya. Jadi, Allah membaharui janjinya di dalam Yesus Kristus Tuhan kita, dan dialah Imam Besar Agung yang menjadi teladan hidup kita. Dari pembahasan kita tadi, siapa saja Kak yang pantas menjadi pelayan? Kita semua dong Kakak, karena sebagai orang percaya kita semua punya tanggung jawab iman untuk melayani Tuhan. Apakah kita harus menjadi seorang pendeta atau majelis jemaat atau pelayan teruna untuk melayani Tuhan? Oh tidak ya adik-adik, untuk melayani Tuhan kita tidak terbatas pada ibadah ritual saja, tapi yang terpenting adalah melayani dalam ibadah aktual. Perlu kita ingat bahwa Allah yang disembah di Perjanjian Lama adalah Allah yang sama yang disembah di Perjanjian Baru. Tetap adalah Allah yang Maha Kudus dan mulia. Maka kita harus punya sikap hati yang hormat dan takut akan Allah. Ingat ya adik-adik, bahwa kita tidak lagi diwakili oleh imam untuk beribadah kepada Allah. Namun, hidup kita sepenuhnya ada di hadapan Allah. Yang artinya setiap perbuatan tingkah laku dalam kehidupan kita haruslah mencerminkan sikap hormat kita kepada Allah yang Maha Kudus. Contohnya, kita tidak hanya melayani di gereja saja, sikap hidup kita haruslah berintegritas. Jika di gereja kita dapat rajin dan bersikap manis, demikian pun ketika kita di rumah, di sekolah, atau dimanapun adik-adik berada. Berarti sebagai remaja Kristen, adik-adik dipilih, ditebus, dan dikuduskan. Oleh karena itu, adik-adik harus menjaga relasi dengan Allah. Dan ingat ya adik-adik, kita semua bisa menjadi pelayan dalam ibadah aktual kita, yaitu melalui kemampuan yang kita miliki untuk melakukan hal-hal yang baik yang berkenan bagi Tuhan. Selamat melayani adik-adik. Tuhan Yesus memberkati pelayanan adik-adik. Amin. Oke, kiranya firman Tuhan yang sudah kita dengar tadi bersama-sama itu dapat kita mengerti, dan kiranya Roh Kudus memampukan kita semua untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Dan saat ini kita akan masuk dalam doa syafaat, dan doa syafaat kali ini akan dibawakan secara berantai oleh adik-adik layan dan kakak layan.
Untuk itu, mari kita siapkan hati kita semua. Mari kita tundukkan kepala, kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk semua hal yang sudah Engkau izinkan terjadi dalam kehidupan kami. Kami percaya semua itu adalah rancangan-Mu untuk menjadikan kami lebih dewasa bersikap dalam kehidupan ini. Bapa, saat ini kami bersatu hati mendoakan bangsa dan negara kami. Berkatilah seluruh aparat pemerintah Indonesia. Mampukanlah mereka menjadi pemimpin yang takut akan Tuhan, karuniakanlah mereka hikmat dan kebijaksanaan, agar mereka dapat membangun bangsa dan negara ini dengan baik dan berkenan bagimu. Bapa, mampukan kami untuk senantiasa menjaga persatuan dan kesatuan bangsa ini sampai ke setiap pelosok negeri. Bapa, setiap pergumulan bangsa ini kami serahkan dalam tangan pengasihan-Mu, terlebih pergumulan di masa pandemi ini. Pulihkanlah negeri kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Kuasa, berkatilah seluruh gereja-gereja GPIB dari Bau-Bau sampai Sabang. Berkatilah seluruh umat-Mu agar dapat tetap dalam kondisi sehat dan bahagia, sehingga dapat menjadi berkat bagi banyak orang, terutama bagi gereja GPIB Bukit Zaitun Makassar. Semoga rahmat Allah memberkati persekutuan Gereja GPIB Bukit Zaitun untuk tetap bersaksi dan melayani, juga untuk renovasi pembangunan gedung gereja. Tuhan Yesus memberkati para pendeta, diaken penatua, semua unit misioner, karyawan gereja, serta kakak-kakak layan yang terus membimbing kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Ya Tuhan, kami berdoa menyerahkan kakak-kakak layan, berkatilah ya Tuhan pelayanan yang kakak-kakak layan lakukan bagi kami persekutuan taruna. Berikanlah kehidupan, kesehatan, pendidikan, dan pekerjaan masing-masing kakak layan. Layakanlah kakak-kakak layan senantiasa menjadi berkat bagi orang-orang di sekitarnya. Kami berdoa membawa rekan-rekan persekutuan taruna. Berkatilah kami di saat pandemi ini, agar kami dapat selalu sehat, tekun, belajar, dan hidup benar sebagai anak Tuhan. Dan Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Terpujilah Engkau, Bapa dalam surga, Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami. Kami mengucap syukur ya Bapa, buat waktu ini kami boleh pakai untuk membawa syafaat kami. Dan pada saat ini ya Bapa, kami kembali membawa dalam doa bagi kedua orang tua adik-adik klien kami, baik yang bekerja, baik yang ibu rumah tangga atau melakukan aktivitas yang lain. Engkau memberkati pribadi-pribadi mereka. Biarlah yang bekerja Engkau berikan kekuatan, kesehatan, yang beraktivitas di rumah juga Engkau berikan kekuatan dan kesehatan ya Bapa. Kau berkati setiap pekerjaan, aktivitas yang mereka lakukan. Biarlah segala sesuatu yang mereka kerjakan Engkau menyertai dan dapat berjalan dengan baik. Dan semua itu kami percaya karena kuasa dan penyertaan Tuhan. Saat ini ya Bapa, kami mau berdoa buat orang tua yang bekerja. Kau memberkati setiap pekerjaan mereka, apapun yang mereka kerjakan Engkau memberkati, Engkau membuatnya berhasil. Dan mungkin dalam masa ini ada orang tua dari adik-adik lain kami yang tidak bekerja. Kau memberkati juga mereka, Engkau memberikan sukacita ya Bapa. Engkau memberkati, biarlah mereka bisa memperoleh pekerjaan di masa ini dalam mencukupi kebutuhan keluarga mereka masing-masing. Kami percaya Bapa bahwa setiap keluarga-keluarga yang ada tidak lepas dari pandangan-Mu. Engkau tetap hadir dalam setiap keluarga-keluarga mereka. Kau mencukupkan setiap kebutuhan yang mereka butuhkan ya Bapa.
Terima kasih ya Bapa. Dan juga kami berdoa buat orang tua yang saat ini dalam masa pandemi ini, kami mengetahui bahwa adik-adik teruna kami belajar dari rumah dan kesibukan orang tua sangat banyak. Mereka bekerja, tetapi di balik itu mereka juga harus mendampingi anak-anak mereka dalam belajar. Engkau memberikan kesabaran, Engkau memberikan kedamaian ya Bapa. Engkau memampukan mereka untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka yang saat ini harus mendampingi serta membantu adik-adik teruna kami dalam belajar di rumah. Terima kasih ya Bapa, kami mengucap syukur untuk semuanya. Bapa dalam surga, Engkau berikan kesehatan bagi kedua orang tua kami, biarlah mereka tetap sehat dalam keseharian mereka. Bapa dalam surga, pada saat ini juga kami berdoa buat kakak-kakak layan yang minggu kemarin telah mengaku iman percaya mereka, menyampaikan janji mereka untuk melayani Engkau khususnya dalam wadah persekutuan teruna. Engkau memberkati setiap kakak-kakak layan kami, biarlah janji iman yang mereka sampaikan dengan yakin, ya dengan segenap hati untuk melayani persekutuan teruna, untuk melayani adik-adik teruna dalam menumbuhkan iman percaya mereka. Mereka tetap pegang sampai selama-lamanya, dan Kau memberkati setiap pekerjaan juga, tanggung jawab kakak layan kami, mungkin yang bekerja atau melakukan aktivitas lain. Kau memberkati juga senantiasa ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, kami menyerahkan hidup kami, dan mungkin dalam masa ini, dalam masa sukar ini, banyak adik-adik lain kami yang mengalami masalah atau kekecewaan atau apapun itu ya Bapa. Mari Engkau hadir dalam kehidupan mereka. Engkau berikan sukacita, Engkau berikan semangat bagi mereka dalam tetap belajar dari rumah, tetap menjadi anak Tuhan, tetap beribadah dari rumah. Biarlah iman percaya mereka terus bertumbuh, karena Engkau yang selalu memberkati mereka. Terima kasih ya Bapa dalam surga. Kami menyerahkan hidup kami seutuhnya, kami menyerahkan hidup keluarga kami masing-masing ke dalam tangan pengasihan-Mu. Inilah doa kami, inilah syukur kami, inilah syafaat kami yang kami bawa hanya dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik dan kakak layan, mari berdiri, kita nyanyi Kidung Jemaat 376, ikut Dikau saja Tuhan. Hanya oleh
penuh. Ikut dalam kesucian, lahir batin yang bersih. Aku rindu mengikuti suri yang Engkau beri. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Mengakhiri ibadah kita hari ini, mari kita berdoa. Puji syukur kami naikkan kehadirat-Mu ya Bapa di surga atas penyertaan-Mu pada ibadah kami hari ini. Saatnya kami akan kembali dalam aktivitas kami masing-masing. Kiranya berkat-Mu ya Bapa tercurah atas kami sekalian. Amin. Ya, ibadah kita sudah selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.